Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ulfia Rahmanisa. Saya adalah Pratami Putri dari Pramuka SNP TL Khoiriyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sandi Pramuka. Materi ini merupakan materi yang penting dalam Pramuka. Beberapa jenis sandi tersebut antara lain adalah sandi pramuka kotak, sandi pramuka morse, sandi angka pramuka, dan lain sebagainya. Tujuan penggunaan sandi ini adalah sebagai alat komunikasi yang rahasia, baik dengan cara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bahasa Sanskerta, sandi berarti rahasia atau menyembunyikan, dan hanya orang yang sudah mempelajarinya saja yang bisa menggunakan. Penggunaan sandi ini pada awalnya digunakan oleh para pahlawan terdahulu untuk berkomunikasi tanpa diketahui oleh para musuh. Di masa sekarang, sandi dipakai dalam kegiatan militer yang membutuhkan kerahasiaan dan juga para pramuka sebagai media pembelajaran. Jenis-jenis sandi pramuka. Bagi kamu yang ingin mempelajari sandi pramuka, berikut ini adalah beberapa jenis sandi pramuka. Yang pertama, sandi koordinat atau merah putih. Salah satu jenis sandi pramuka adalah sandi koordinat atau yang sering disebut dengan sandi merah putih. Penggunaannya adalah dengan meletakkannya dalam tabel merah untuk baris, sedangkan putih untuk kolom. Kamu bisa mengisi tabel tersebut dengan huruf A hingga Z. Dan di sini kamu dapat membaca dengan titik koordinatnya. Sebagai contoh, huruf A ditulis dengan PM yang artinya berada di baris P dan kolom M. Jenis sandi yang kedua adalah sandi Napoleon. Jenis sandi pramuka yang lainnya adalah sandi Napoleon yang diambil dari seorang kaisar Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Dalam penggunaan sandi ini, hal yang harus dilakukan adalah dengan terlebih dahulu menghitung jumlah huruf di setiap kalimat. Selanjutnya bagi 3 dengan bagian yang sama banyak. Baris yang pertama kamu harus tulis dari kiri ke kanan. Sedangkan baris kedua ditulis dari kanan ke kiri. Untuk baris ketiganya, kamu harus mengulangi pola yang sama, yaitu dari kiri ke kanan. Dan begitu terus selanjutnya. Sandi selanjutnya adalah sandi jam. Sandi jam adalah jenis sandi pramuka yang menggunakan waktu sebagai patokannya. Sebagai contohnya, kita bisa menggunakan jam 6 untuk huruf A. Bila beda waktu yang kita gunakan untuk setiap 5 menit, maka huruf B memakai jam 6 lebih 5 menit. Dan seterusnya, kamu bisa merubah beda waktu yang digunakan sesuai dengan keinginan. Misalnya saja 10 menit, 15 menit, atau yang lainnya. Yang keempat, ada sandi angka atau nomor. Sandi angka atau nomor ini adalah cara memberikan penomoran di setiap alfabet dengan menggunakan angka. Misalnya saja dengan menggunakan angka 1 sebagai huruf A, angka 2 sebagai huruf B, dan seterusnya hingga nanti sampai ke huruf Z. Nah, kalian bisa pakai nomor awal terserah kalian, boleh dari 0, 1, 2, maupun seterusnya. Nah, sebagai contohnya, bila kamu ingin menuliskan kata pramuka, maka tulis sandi ini dengan 16, 18, 1, 13, 21, 11, dan 1. Nah, yang kelima, ada sandi siput. Sandi siput ini merupakan salah satu jenis sandi pramuka yang bisa dikatakan cukup sulit dibaca. Nah, kalian lihat nih gambar di sini. Apakah kalian sudah bisa menebak? Apakah kalian sudah bisa bacanya? Nah, cara bacanya yaitu dengan cara berputar seperti rumah siput. Pada awal huruf yang ada di dalam sandi ini akan diberi tanda tertentu dan kamu bisa membacanya dengan memperkirakan arah gerakannya. Yang keenam adalah sandi semapur. Sandi semapur mungkin ini merupakan salah satu jenis sandi pramuka yang dibilang paling dikenal dan banyak dipelajari. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah mempelajari sandi semapur ya. Kalian bisa lihat di link ini yang di atas. Nah, penggunaannya adalah dengan menggunakan bendera yang digerakkan dengan kedua tangan. Sudah ada buku panduan bagaimana gerakannya untuk setiap huruf sehingga kamu dapat mempelajarinya dengan mudah. Namun, kamu pasti juga butuh waktu untuk menghafal semua huruf agar tidak tertukar posisi gerakannya. Tak jarang sandi ini juga ditampilkan di ajang parade dengan menampilkan sebagai tarian.
Yang ketujuh ada sandi AND. Nah, jenis sandi pramuka AND ini adalah dengan menggunakan kata AND dalam setiap katanya. Itu artinya bila kamu ingin menuliskan suatu kata, kamu harus menyelipkan kata AND di dalamnya. Cara membaca sandi ini sangat mudah karena tinggal menghilangkan kata AND-nya saja dan menggabungkannya. Sebagai contohnya adalah Pandu, Anda, Sanda. Nah, kita hilangin nih huruf AND. Pandu, jadi PU, ANDA jadi A, terus AND, Sanda, hilangin AND-nya jadi SA. Jadi kata yang dihapus AND-nya sehingga dapat dibaca dengan puasa. Nah, seperti itu. Yang kedelapan ada sandi Braille. Jenis sandi pramuka Braille ini biasanya digunakan untuk orang tunanetra dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Huruf Braille ini dapat dibaca dengan menggunakan sentuhan tangan karena ada 6 titik timbul yang dapat diraba oleh para tunanetra agar bisa membacanya. Yang kesembilan ada sandi Helen Keller. Nah, sandi Helen Keller ini adalah jenis sandi pramuka yang mirip dengan sandi Braille. Dalam pemanfaatannya, bedanya adalah sandi ini biasanya digunakan untuk para tunarungu dan tunawicara, yaitu dengan menggunakan simbol jari. Yang ke-10 ada sandi Morse. Sandi ini menggunakan titik dan garis untuk membuat dan membentuk suatu kalimat sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Kamu bisa mempelajarinya di buku panduan yang memuat pola garis, titik, untuk setiap huruf. Nah, kamu dapat menggunakan beberapa media dalam melakukan sandi Morse ini dengan suara peluit, sinar dari senter, tulisan berupa titik, dan garis. Nah, di sini juga kita akan mempelajari cara cepat menghafal sandi Morse. Ini kita lanjut ke part 2-nya nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke materinya. Yang ke-11 adalah sandi rumput. Nah, sandi rumput ini merupakan salah satu turunan dari sandi Morse, namun bentuknya seperti rumput. Kuncinya adalah menggunakan rumput yang pendek sebagai simbol titik dan rumput yang tinggi sebagai simbol garis. Nah, selanjutnya juga sandi kimia sama seperti sandi Morse, ada berkaitannya namun simbolnya mirip dengan simbol pada rumus kimia. Ketentuan penggunaannya adalah titik di sandi Morse adalah huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, sedangkan huruf konsonannya melambangkan strip. Nah, huruf konsonan selain A, I, U, E, O, nah sebagai contohnya adalah strip, titik strip, terus titik strip, terus titik-titik, nah kayak gitu. Nah yang tentunya dapat dibaca menjadi kata kami. Jadi ditulisnya KOH ditambah OH ditambah HH ditambah OO. Nah, nanti dapat dibaca kami gitu. Untuk mempelajarinya kamu harus berusaha mengasah keterampilan membaca sandi pramuka yang ada. Selain itu, cara mudah lainnya adalah dengan membuat game sandi pramuka yang bisa kamu lakukan bersama teman-temanmu serta berlatih mengerjakan soal sandi pramuka dan jawabannya. Nah, sekarang juga di sini kita akan belajar manfaat mempelajari jenis sandi pramuka. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan dalam mempelajari sandi pramuka. Nah, yang pertama, untuk berkomunikasi antar anggota regu. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Lalu sarana para pramuka dalam menyelesaikan masalah, yaitu yang seterusnya adalah sebagai permainan dalam kepramukaan. Ternyata jenis sandi pramuka dan manfaatnya cukup banyak ya, sehingga kamu sebagai anggota pramuka harus hafal, paham, dan mengerti. Semoga informasi yang tadi dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.